Sobat Kairos yang kekasih dimanapun berada. Renungan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang kekasih, bagaimana kita bisa bergembira sementara di dalam penderitaan dan pencobaan? Pertanyaan ini pasti menggelitik kita semua. Tapi memang harus demikianlah yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Karena dasar kegembiraan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, atau alasan kita bersuka cita, bukanlah hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal yang materialis, bukan jabatan, bukan materi, bukan uang. Tetapi dikatakan kita punya pengharapan di dalam Kristus, yaitu berkat-berkat yang tidak bisa layu, yang kekal selama-lamanya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, jika dikatakan bergembiralah, memang kita harus bergembira karena pemahaman kita akan hidup ini tidak lagi hanya didasari atas hal-hal yang material. Sobat Kairos yang kekasih, di zaman kita yang maju saat ini, setiap saat kita dan di setiap tempat kita diuji, kita dicoba untuk selalu bisa merasa sedih, merasa marah, menimbulkan rasa kesal kepada apa yang kita lihat, kepada apa yang kita dengar. Misalnya, kita menonton berita di televisi, berbagai-bagai tindakan manusia, sadisme, dan berbagai-bagai kejahatan manusia yang mestinya tidak lagi harus dilakukan. Tapi itu fakta yang kita lihat. Kita buka di berbagai-bagai media. Apakah itu televisi, di WA, di Facebook, kita memang sepertinya dipancing untuk marah, dipancing untuk melakukan sesuatu karena apa yang mereka lakukan. Misalnya ujaran kebencian, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Sobat Kairos yang kekasih, firman Tuhan yang dikatakan oleh Petrus ini adalah menyemangati kita. Ada dua tujuan. Yang pertama, memang sebagai orang Kristen, kita mesti bergembira karena kita punya pengharapan. Kita punya basic hidup yang baru. Kita sering mendengar kalau Rasul Paulus mengatakan itu hidup baru. Sejalan dengan itu yang dikatakan Paulus di sini, dikatakan Petrus di sini. Bahwa bergembira karena kita memiliki satu pola hidup yang baru, paradigma berpikir yang baru, pola pikir yang baru, yang tidak hanya didasari oleh dunia ini, tapi oleh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menderita? Kita lihat sebaliknya. Karena kalau kita marah-marah, kita bersedih, bahkan kita berencana untuk melakukan sesuatu tindakan kepada orang-orang yang berbuat salah misalnya, kepada orang-orang yang jahat, justru kita menyakiti diri kita sendiri. Ingat saudara-saudara, jika kita marah, jika kita kesal, bahkan kita lebih sering marah, merencanakan hal-hal yang buruk karena tindakan orang, justru membuat kita jatuh
di dalam berbagai-bagai penyakit. Para ahli menemukan bahwa kebanyakan sakit penyakit yang timbul dalam diri manusia adalah karena pikiran. Apalagi pikiran kita marah, pikiran kita kesal. Nah, untuk itulah saudara-saudara, sahabat Kairos yang kekasih, tidak ada alasan kita untuk selalu bersedih, untuk selalu marah dalam hidup ini. Karena demikianlah salah satu ciri khas orang Kristen. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.